Selanjutnya kan ada motif apa tadi? Si kembang mani. Si kembang manis itu setiap motif banyak ya. Motifnya dasarnya tetap pola tetap kalau paku. Tetap kalau paku. Maka dibentuk dengan bermacam-macam ya. Ada yang sampai di siku. Ada yang sampai di siku. Itu dasar. Jadi pola tetap ada. Si kembang mani bawa kalau jadi wanita. Jadi wanita dia diibaratkan si kembang mani. Si kembang atau bungo. Nyu mani. Jadilah bungo, jadilah wanita yang cantik dan manis. Manis itu bukan hanya bantu. Tapi ada perangai, ada tutur kata, ada cara berjalan. Mulut manis, kucindan murah, awak elok, basuh ketujuh. Itu kena dipakai. Itu nama si kembang manis. Itu diajarkan. Tolong pakai sifat yang serupa kau nak kau jadi anak perusi, jadi anak gadis awak. Nah, sifat apa? Buiklah cara elok, bakatolah elok, bergaullah jo elok, berjalanlah jo elok. Sebut tadi tu. Awak elok, kucindan murah, lagi bisa senyum awak, lagi penyapu, tidak membudui. Awak elok basuh ketujuh. Tidak kasih basuh tu. Kau orang awih benangga basuh tu tidak dapat air benarnya, tapi lapis awihnya. Itu secara simbolisnya tu. Elok benar orang tu. Elok benar anak gadis tu. Itu tuntunan. Jadi nilai-nilai itulah nanti kandung di dalam setiap bentuk motif ukiran dan ukir ragam hias Minangkabau. Bawa merantang, bawa merancang, bawa menerapkan ke generasi-generasi berikutnya. Kenapa? Banyak ukiran Minang kini lah mulai pudar, mulai habis. Banyak rumah gadang lah runtuh. Nan runtuh pula banyak yang nambah ukiran tak jadi leh. Tinggal pasan-pasan berikutnya untuk generasi berikutnya. Apa cara lain? Akan kita beriakan, kita hilangkan. Itu nan susah. Orang dulu kalau istilahnya kan, orang yang dulu nan mendapat, orang kemudian kehilangan. Aku contoh. Orang yang dulu je tahu, orang kini tidak. Kan orang kini yang kehilangan memang itu. Orang dulu yang dapatnya, pelajarnya ada. Kini pelajaran itu jarang. Hampir tidak ada. Tenggang rasolah jauh, baso basi lah kurang. Tolong menolong lah jauh hulu. Sopannya santun lah kabur. Baso jo basi hendak basuh lain. Kau pai lah seorang, kau susah tanggung lah seorang. Kau dulu enggak, orang basamu. Aduh baso basi. Tindak tingkah laku kulah yang dari awal. Kalau dulu kan nama mairiak nak. Orang kepi kabalai. Nampak orang salah mairiak. Dan orang kepi kabalai kau nyo singgah dulu. Nyo tolong dulu mairiak kau gak saguluang. Itu basa-basi. Kini kok kerja lah seorang. Itu kini itulah mulai. Baada awak generasi.
Kah kita padiakan atau kita hidupkan? Nah, akan hilang bekal-bekal generasi kalau ikut tidak ditaruh. Kalau ikut tidak dipelajari. Bekal hidup. Banyak lagi. Ukiran-ukiran Minang yang memang jelaskan tatanan hidup. Yang penting digali nilai-nilai yang terkandung dalam motif ukiran atau rakam hias namanya Minangkabau. Kalau masih awak ini menggali terus, akan ada pedoman-pedoman, ada hal-hal. Banyak lain nilai-nilai terkandung. Nilai-nilai beramal. Nilai-nilai hidup dan mati. Nilai-nilai hidup dan mati. Di situ saja pendidikan dasar kehidupan. Di situ terkandung bahawa patuh ke pemimpin. Mengikut pemimpin. Di situ patuh bahawa kekuatan dasar awak memanfaatkan kehidupan awak agar kehidupan tidak sia-sia. Siku betul bahawa hidup segala sesuatu bertindak dengan hati-hati. Kan itu isi-isinya. Masih banyak motif-motif lain yang memang terkandung nilai-nilai. Terkandung jajaran hukum, aturan-aturan hukum. Maka dalam ukiran Minangkabau termasuk dalam itu ada pertimbangan estetikanya, estetis. Dasar estetikanya apa? Ada alu aja patui. Ada uku aja jangko. Ada raso aja pareso. Itu nilai estetika yang harus awak tajam, awak pahami. Nah, bila alu aja patui, alu itu apa? Alur. Jadi ketentuan ada. Ketentuan. Patut apa? Patut itu yang kita sepakati. Lain menulis alur. Anda apa memsepakatinya? Kita patut dulu. Ada uku, ada jangko. Uku acuan yang tertulis, ternilai. Itu uku namanya. Acuannya ada nilainya. Ibarat panjang, ku 2 meter. Tapi kalau jangko, enggak. Kita agak. Pandai magak, jamagiah namanya. Itu nan jangko. Sudah itu ada raso, ada pareso. Raso aja pareso, harus ditanamkan juga. Ba raso aja pareso. Ba raso tiawak, kalau itu dikerjakan. Itu raso. Ba raso orang kalau itu kerjakan, itu pareso. Jadi kecil raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Jadi tidak angkal mak diawak. Asal kalau mak diawak salah, tidak ada cerita. Tenggang lo orang. Itu raso aja pareso namanya. Jadi pola-pola dasar kolah yang menjadi tuntunan kalau kita kembangkan, kalau kita pahami dalam pola dasar pendidikan generasi di Minangkabau. Mungkin untuk sementara itu dulu kita cukup itu dulu bahwa ada pola-pola dasar yang harus pahami dalam setiap pengembangan dan pendidikan ke generasi awak di Minangkabau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.